Cerita anime ini dimulai dengan diperlihatkannya 3 orang pemuda pengocok handal bernama Matsuda, Motohama, dan sang MC kita bernama Lord Issei. おっぱいも見て兵道一世君に同意言うな、虚しくなる。 Ya, sungguh pembukaan yang sangat membagongkan. Tapi ya, di luar itu semua, Kojokers, Lord Issei ini memiliki cita-cita yang sangat mulia dan pastinya sangat membanggakan kedua orang tuanya lah, yaitu すなわちハーレー俺たちに待ってるのはおっぱいあふれるリア充ライフ Tapi karena mereka bertiga ini memiliki tampang culun dan pas-pasan, boro-boro ngeharem gitu kan, yang ada malah mereka hanya menjadi siswa ngenes dengan batang yang selalu keras gitu setiap harinya. Kelemah imanan mereka ditunjukkan ketika si Matsuda gundul mengajak Motohama dan Issei untuk mengintip gadis-gadis dari klub kendo yang tengah berganti pakaian melalui sebuah lubang kecil surgawi yang menunjukkan sebetapa indahnya pemandangan yang ada di balik lubang kenikmatan itu. どこ行くんだよ Yang tentu Motohama dan Matsuda langsung bergegas dong mengambil posisi untuk melihat sebuah pemandangan yang benar-benar sangat ramah dolar kuning sekali ya kalau aing tunjukkan para penonton semua. Tapi ya di luar itu semua, Issei yang tidak kebagian lubang kenikmatan itu memaksa kepada kedua temannya untuk gantian yang menikmati pemandangan yang sangat kimochi tersebut. Akan tetapi だよおい松田またあんたら Lalu scene pun dialihkan kepada Lord Issei dan kedua teman lemah imannya yang melarikan diri ke belakang sekolah atau di depan sebuah gedung tua. Nah, ketika mereka tengah beristirahat di sana sembari membicarakan ukuran brut-brut, tiba-tiba saja Issei terpukau melihat sebuah gadis yang kawaii, berbodi aduhai, lengkap dengan rambut berwarna merah menyalanya. Yang menurut Motohama, sang wanita kawaii penggoda muanuk ini, ya siapa lagi teman-teman kalau bukan Mama Rios Gremory, seorang siswa kelas 3 sekaligus seorang ketua dari klub penelitian gaib, dan konon katanya keluarga Rios ini berasal dari Eropa Utara. Singkat cerita, pada sore hari, tepatnya di sebuah jembatan penyeberangan, kita diperlihatkan Issei yang tengah mengeluh mengenai kehidupan sekolahnya yang menurut Issei sangatlah sia-sia karena dirinya sampai sekarang belum pernah meremas brut-brut sekalipun. Dan di tengah-tengah keluh kesah Lord Issei, クオ学園の兵道一世かですよね。どこの学校だかわいい ya tiba-tiba saja Lord Issei dihampiri oleh seorang wanita yang sangat kawaii bernama Yuma, yang secara mengejutkannya nih ya, Yuma mengatakan kepada Issei bahwa dirinya sudah jatuh cinta pada pandangan pertama dengan sang MC lemah iman kita. 私と付き合ってください。 Sebagai seorang pria jomblo yang hobi ritual dan menghabiskan tisu setiap hari yang mendapatkan pengakuan cinta dari seorang gadis kawaii seperti Yuma ini sih tentu dong membuat Lord Issei sangat bahagia luar biasa. 起きなさい。起き。 Sedangkan Motohama dan Matsuda yang mengetahui sang sahabat jomblonya tiba-tiba saja memiliki seorang pacar kawaii dan juga sangat cantik, tentu sangat iri, dengki, dan pastinya auto terkena mental jiwa raga. Manuknya juga sih. 一応俺の彼女 Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Lord Issei yang akan melakukan kencan pertamanya dengan Yuma. Namun sebelum Yuma sampai di tempat janjian, tiba-tiba saja Lord Issei dihampiri oleh seorang wanita misterius yang memberikannya sebuah kertas yang terlihat seperti kertas sihir. Tapi belum sempat Issei menanyakan kertas apa ini sebenarnya kepada sang wanita misterius itu, tiba-tiba saja sang wanita misterius itu pergi meninggalkan Issei dan disusul dengan kemunculan Yuma. おはようゆうまちゃん
Pada kencan pertama ini kita semua dapat melihat betapa bahagia, romantis, menyenangkan bak pasangan yang ditakdirkan untuk bersama selamanya. Hingga pada suatu sore di sebuah taman, tiba-tiba saja Yuma mengatakan, "Oh, Issei-kun, maukah kamu melakukan sesuatu untuk mengenang kencan pertama kita?" Wah, Lord Issei yang mendengar ucapan Yuma awalnya mengira Yuma itu minta dicium ya oleh Lord Issei. Itulah yang Lord Issei pikirkan, tapi kenyataannya 死んでくれないかな。 ya, maukah kamu mati untukku? Berbarengan dengan hal itu, tiba-tiba saja Yuma merubah wujudnya menjadi sesosok manusia bersayap hitam. Issei yang melihat kejadian ini seketika terkejut tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya lihat. Dan ya, Yuma pun tanpa banyak basa-basi langsung merodok-lodok perut Issei dengan tombak merah menyalanya. ユーマちゃん。死んでちょうだい。ならその身にセークリッドギアを宿した神を恨んでちょうだい。セイ、なんだって。 Issei yang sadar ajalnya sudah ada di depan mata tentu tidak terima dong ya. Tapi gak terimanya itu bukan karena dirinya ditipu oleh Yuma atau dirinya mati konyol boy, melainkan karena si Lord Issei ini belum pernah meremas brut-brut sama sekali semasa hidupnya. Dan ya, jika Issei bisa memilih tempat untuk dirinya mati, setidaknya Issei bisa mati di atas brut-brut cewek cantik seperti milik Mamarias. Dan あなたね、私を呼んだのはあなたの命、私のために生きなさい。 lalu hari pun berganti dan entah bagaimana ceritanya nih, kini kita diperlihatkan Issei yang kembali hidup serta menjalani kesehariannya seperti biasa. Tapi di sini ada beberapa keanehan yang benar-benar Issei tak mengerti ya teman-teman. Seperti kedua sahabat lemah imannya yang tak mengenali Yuma. お前らマジでユーマちゃんのことを覚えてないのか？だからそんな子知らねえって。何度も言うが俺たちはそんな子を紹介なんてされてないし、お前に彼女とかありえない。 なはずあるか。 Issei yang entah mengapa bisa melihat dengan jelas ketika malam hari. やっぱり昼間よりはっきり見える。 Sampai Issei yang bisa mendengar suara orang dari kejauhan. が溢れてくるみたいな。 そんなにわがまま言うと置いてっちゃうわよ。 なんであんな遠くの声が聞こえてくるんだ。 Awalnya sih Issei mengira bahwa pertemuannya dengan Yuma itu hanyalah sebatas mimpi indah yang Issei alami saja. Sampai ketika Issei kembali ke taman tempat dirinya dilodok-lodok oleh Yuma, lagi-lagi muncullah sesosok manusia bersayap hitam yang mengejar-ngejar Lord Issei. Issei yang ketakutan hanya bisa berlari, dan berlari sekuat tenaga dari kejaran sang manusia bersayap hitam ini. Tapi lagi-lagi Issei dibuat menjadi donat oleh sang manusia misterius bersayap hitam itu. Tapi kali ini sedikit berbeda nih dari sebelumnya, karena sesaat sebelum Issei akan dikill oleh manusia bersayap hitam tersebut, muncullah Mamarias yang lagi-lagi menyelamatkan Lord Issei. 誰か助けて。赤い髪。リアス先輩。 Namun sekarang Mamarias tidak sendiri ya Kocokers, karena saat ini Mamarias ditemani oleh kedua anak buahnya yang ya pasti kalian sudah pada tahu lah, yaitu Akeno dan juga Koneko. Oh iya, di sini juga kita dapat mengetahui bahwa para manusia bersayap hitam itu sebenarnya malaikat terbuang. Sedangkan alasan mengapa mereka mengincar Lord Issei itu merupakan karena menurut atasan mereka, Lord Issei ini memiliki sebuah item bernama Secret Gear yang dapat membahayakan keberadaan para malaikat terbuang. Balik ke cerita. Nah, berkat kedatangan Rias, maksudnya itu Mamarias dan para anak buahnya inilah, pada akhirnya Lord Issei pun berhasil diselamatkan dari buruan malaikat terbuang. このままだと死にますね。死なせないわ。だってこの子は私の。 Dan di keesokan harinya, alangkah terkejutnya Lord Issei ketika mengetahui bahwa kini di kamarnya sudah ada Mamarias yang
Pastinya kedua semangkanya Mama Rias ini sudah sangat jelas terpapang nyata ya di hadapan mata Lord Issei. Baba Boy. Ohayo. これはどうしてリアス先輩が Mana bang, aku juga mau lihat bang. Nih. Di sini Mama Rias mengatakan bahwa semua kejadian aneh yang selama ini Issei alami bukanlah mimpi. Mama Rias juga mengungkapkan bahwa Mama Rias sendiri merupakan sesosok iblis sekaligus majikan baru dari Lord Issei. Alasan kenapa Lord Issei masih bisa hidup meskipun sudah dijadikan donat berkali-kali oleh para malaikat jatuh sendiri merupakan karena itu semua tentunya berkat Mama Rias ya. Jadi selama Lord Issei berubah menjadi donat, Mama Rias selalu mengobati luka Lord Issei dengan cara memeluk Issei semalaman tanpa selai benang polama. Ya pokoknya secara tidak langsung kini kita semua diberitahu bahwa sekarang Lord Issei sudah berubah menjadi iblis. さっき悪魔とかなんとかそう。私は悪魔。あなたのご主人様よ。一世って呼んでいいかしら。 Dan ketika saat di sekolah, semua para siswa dibuat heboh ketika mengetahui bahwa kini seorang pria CBL, Jonas, dan culun pergi ke sekolah bersama dengan seorang wanita kawaii, berbodi aduhai, lengkap dengan brut-brut yang sangat sugoi dekai. Terutama kedua sahabat Lord Issei, si Motohama dan juga Masuda ya, yang tanpa banyak basa-basi, keduanya langsung menghajar Lord Issei karena menurut mereka, Issei itu sudah mengkhianati organisasi pria pengocok sampai mati. Namun Issei yang sudah dihajar habis-habisan ini hanya mengatakan dengan bangganya, Matsuda, Motohama, apakah kalian pernah melihat brut-brut sungguhan? Jelas anjing. Meskipun singkat, perkataan Lord Issei ini sungguh benar-benar membuat kedua pria lemah iman itu auto terkena mental luar biasa. 松田元浜なんだ伊勢。お前ら生乳見たことあるか Singkat cerita, tepatnya setelah jam pelajaran sudah berakhir, Issei didatangi oleh seorang pria tampan bernama Kiba. ああなんだよリアス・グレモリー先輩の使いで来たんだ。じゃあお前が僕についてきてくれない？ Di sini, Kiba membawa Issei ke markas mereka di gudang tua kemarin dan diperkenalkan kepada seluruh anggota keluarga Ria seperti sang wanita loli dan kawaii sekaligus maskot pada sekolah mereka bernama Koneko こちらは兵藤一星君。これはどうも dan si duta Ara-Ara. あらあら。あら、まだ元気そうね。あらあら。あらあら、皆さんお揃いね。 Ara-aranya itu loh Re, bikin merinding sembut-embut ya cu. Baba Boy. Dan dengan aura One-chan yang sangat menggairahkan dan pastinya bisa membuat si Ojon bergetar-getar luar biasa bernama Akeno. Oh iya, perkataan Aing yang bilang mereka ini sebenarnya keluarga itu bukan berarti semua orang yang ada di sini memiliki hubungan darah ya dengan Mama Rias, melainkan semua orang yang ada di sini itu merupakan anak buah dari Mama Rias yang sudah Mama Rias anggap seperti keluarganya sendiri. Jadi sistem anak buah dan atasan yang ada di sini itu ditentukan seperti catur. Contohnya kayak Kiba yang memiliki pangkat kuda atau kesatria, Koneko yang memiliki pangkat benteng, serta Akeno yang memiliki jabatan queen atau wakil ketua. Sedangkan Lord Issei sendiri memiliki jabatan sebagai pion. Ya, pion bidak catur paling lemah dan biasanya dijadikan tumbal gitu kan ketika kalian bermain catur. Tapi meskipun Issei memiliki jabatan sebagai pion, bukan berarti Issei ini lemah ya teman-teman. Pion-pion gini, kekuatan Issei sudah setara dengan kekuatan dari ke-8 pion dalam catur. Ya buat kalian yang bingung, jadi permainan catur itu memiliki pion sebanyak 8 buah ya. Nah, kekuatan ke-8-8-nya ini dijadikan satu pada tubuh Lord Issei. Ya begitulah kira-kira. Nah, sedangkan alasan Mama Rias memanggil Lord Issei ke markas mereka ini adalah untuk memberitahu Lord Issei mengenai cara menggunakan secret gear yang ada di tubuhnya itu. Jadi pertama-tama Mama Rias meminta Issei mengangkat tangan kirinya dan fokus pada kekuatan yang ada di dalam diri Issei guna membangkitkan item secret gear pada tubuh Issei. Tapi yang terjadi adalah 集中して一世。はい集中集中集中集中これ以上無理っす
Iya, karena Lord Issei terus-menerus disuguhkan dengan kedua penampakan brut yang indah serta armor suci berwarna hitam milik Mama Rias, boro-boro bisa fokus gitu kan, yang ada ritual cuy di sana juga. Di hari pertamanya menjadi iblis, Lord Issei diberi tugas untuk menyebarkan kertas mantra kepada seluruh kontraktor. Jadi, kontraktor itu merupakan pihak yang memiliki kontrak dengan suatu keluarga iblis. Simpelnya kayak pelanggan tetap gitulah. Nah, jika suatu iblis memiliki pelanggan tetap yang banyak, maka tidak menutup kemungkinan sang iblis tersebut bisa membuka keluarga sendiri seperti Mama Rias Gremory. Dan jika sang iblis sudah membuka keluarga sendiri, maka tidak menutup kemungkinan iblis tersebut juga bisa memiliki pelayan sendiri yang bisa di ini, di itu, dan di anu-anu oleh sang majikannya. Waduh, Lord Issei yang mengetahui bahwa impiannya untuk menjadi raja harem dan bisa meremas semua brut-brut wanita yang ada di muka bumi sudah terbuka, tentu dong sangat bersemangat menjalankan tugas-tugas yang diberikan oleh Mama Rias guna mendapatkan banyak pelanggan yang menjalin kontrak dengan dirinya. Tapi meskipun jalan Lord Issei untuk menjadi King Harem sudah terbuka, namun kayaknya hal tersebut masih sangat jauh gitu. Gimana enggak, dikarenakan Lord Issei ini masih iblis pemula dan juga cupu, dirinya sama sekali tidak bisa berteleportasi menggunakan kontrak sihir. Dan Lord Issei pun tidak tahu bagaimana caranya memuaskan pelanggannya supaya mereka itu mau menjalani kontrak dengan Issei. Yosh, yabou ni ippo zenshin da ze! Contohnya kayak di sini yang satu ini. Alih-alih Lord Issei menunjukkan kemampuan iblisnya pada sang pelanggan, justru Lord Issei malah berdebat dengan pelanggannya sendiri mengenai manga Dragon Ball. Miro, zenbu shohanbon da yo! Chokugeki da kara nan datten desu ka? Nani? Ore datte zenkan tokusouban motten su yo! Sepulangnya Lord Issei dari menjalankan tugas pertamanya itu, tiba-tiba saja Issei lagi-lagi dihampiri oleh malaikat terbuang yang berniat untuk membunuhnya. Masaka? Naze kisama wa ikite iru? Datenshi, kisama wa ano kata ga koroshita hazu. Issei yang saat ini tidak ingin dibunuh lagi oleh malaikat terbuang, pada akhirnya setelah membulatkan tekad walau tak sebulat Rias serta membayangkan sesosok terkuat dalam hidupnya yaitu Dragon Ball, pada akhirnya Issei pun berhasil mengaktifkan Sacred Gear miliknya. Sang malaikat jatuh yang melihat Issei berhasil membangkitkan Sacred Gear tentu tidak memiliki pilihan lain selain mundur sementara guna melaporkan kejadian ini kepada atasan mereka. Hari esok pun tiba ketika Issei akan pergi ke sekolah. Issei secara tidak sengaja bertemu dengan seorang biarawati bernama Asia Argento. Dare? Nah, Issei yang mengetahui Asia tengah tersesat mencari gereja di kota ini, dengan senang hati Issei pun menemani Asia ke gereja yang dimaksud. Di perjalanan, mereka berdua bertemu dengan seorang bocil laki-laki yang menangis karena lututnya lecet. Asia yang melihat hal itu langsung menunjukkan kemampuan penyembuhannya yang membuat Issei itu kayak merasa gak enak hati gitulah. Perasaan canggung ini semakin meningkat saat mereka akhirnya berada di dekat gereja. Nah, karena Issei sekarang ini merupakan seorang iblis, tentu dong Issei pun tidak bisa mengantarkan Asia masuk sampai ke dalam gereja tersebut. Ja, mata. Hai, mata owaishimashou. Hontou ni ii ko nanda na. Dan ketika Lord Issei mempertanyakan perasaan aneh yang ia rasakan ketika bersama dengan Asia kepada Mama Rias pun memberitahu Issei bahwa gereja adalah markas musuh dan berteman dengan Asia sama saja bersekutu dengan musuh. Gomennasai, atsuku nari sugita wa. Tonikaku, kongo wa kiyotsukete choudai. Hai. Di sore harinya, Mama Rias mendapatkan sebuah permintaan untuk membasmi iblis liar yang berkeliaran di kota mereka. Mama Rias yang mengetahui hal itu pun tentunya tanpa banyak basa-basi langsung utiwi ke TKP bersama dengan para anak buahnya. Secara singkatnya, iblis liar itu merupakan iblis yang kabur dari majikannya Yako Chokers. Nah, setibanya Mama Rias dan para anak buahnya di TKP, sang iblis liar ini pun muncul. Wah, Lord Issei yang melihat brut-brut raksasa atau brut-brut kyojin dari iblis liar ini tentu langsung mengatakan, Kore ga Hagure Akuma.
Tapi Brut bukan sembarang Brut para penonton sekalian. Karena dari kedua Brutnya itu, sang iblis liar ini bisa meluncurkan sebuah cairan bercahaya yang sangat berbahaya. Yang jika kita terkena cairan menyala itu, maka kita auto ke isekai. Tapi tenang cu, berkat kekuatan dari Mama Ria serta anak buahnya dan juga pastinya secret gear dari Lord Issei, pada akhirnya si iblis Brut Gyojin ini berhasil dikalahkan oleh mereka. あらあらまだ元気そう究極の S どこまで耐えられるかしら Setelah membasmi iblis Brut Gyojin, Lord Issei pun kembali ke rutinitas biasanya mencari pelanggan untuk menjalin kontrak dengan dirinya. Tapi setelah Issei tiba di rumah sang pelanggan, alangkah terkejutnya Issei ketika dirinya melihat pelanggannya sudah pergi ke isekai secara brutal. Dan dalang dibalik ini semua itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang pendeta eksorsis. Pendeta aja lah ya, bernama Fred. これは悪魔くんではありませんか。俺の名前はフリードセルセン。 Sedangkan alasan kenapa Fred membunuh pelanggan dari Issei ini merupakan karena menurut Fred, iblis dan manusia yang menjalin kontrak dengan iblis harus di bumi hanguskan dari dunia ini. Maka dari itu, tanpa banyak basa-basi, Fred pun langsung menyerang Issei dengan pedang bercahaya serta pistolnya yang langsung mengkombo Dewa Issei tanpa ampun. Namun ketika Issei akan dikirim ke isekai oleh Fred, 一番ムカつくザル。 ya, alangkah terkejutnya mereka berdua ketika Asia mengetahui bahwa Issei sebenarnya adalah sesosok iblis dan Issei yang mengetahui bahwa Asia merupakan partner dari si pendeta sesat ini. Tapi tenang aja, meskipun Asia berpartner dengan Fred, Asia sama sekali tidak tahu menahu kok perihal pembantaian yang sudah Fred lakukan ini. Asia hanya ditugaskan oleh Fred guna membuat lingkaran sihir di area rumah si pelanggan. Tapi ya karena Fred mengetahui Asia memiliki hubungan dengan iblis seperti Issei, bahkan sampai melindunginya. 覚悟は OK？ なってもいきます。アシア。 Maka Fred yang melihat hal itu langsung memberikan hukuman yang katanya sih hukuman dari Tuhan kepada Asia untuk mengasoi G-boy Asia di hadapan Lord Issei. Ya, kejadian yang biasa terjadi lah di anime hentai. Nah, Lord Issei yang mengetahui niat Fred untuk mengasoi G-boy Asia di hadapannya tentu langsung menghajar Fred dengan secret gear yang ada di tangannya itu. Fred yang terkena bogem mentah dari Lord Issei tentu tidak tinggal diam dong ya. Tapi ketika Fred akan membalaskan pukulan Issei kepada dirinya, 魔法陣。あらあらこれは大変ですわねエクソシスト みんな。 ya muncullah Kiba, lalu si duta Ara dan juga pastinya Mama Rias yang langsung melindungi Lord Issei. Issei yang sadar dirinya akan berpisah dengan Asia meminta kepada Mama Rias untuk membawa Asia juga bersama dengan mereka. Namun di sini Mama Rias menjawab bahwa hal itu sangatlah mustahil, sebab mau bagaimanapun juga hanya anggota keluarga iblis Mama Rias sajalah ya yang bisa berteleportasi dengan lingkaran sihirnya. 一星さんまたいつかどこかで Singkat cerita, setelah pulih dari pertempuran sebelumnya, Issei yang sadar betapa lemah dan cupunya dirinya itu pun memutuskan untuk lebih melatih kekuatan fisiknya pada sebuah taman. Dan ketika Issei melakukan latihannya itu, Issei secara tidak sengaja lagi-lagi bertemu dengan Asia. 一星さん アシア。 Nah, pada pertemuan kali ini, layaknya seorang pasangan yang romantis, kini kita diperlihatkan Issei dan Asia yang menghabiskan waktu bersama dengan berkencan. Sampai tibalah mereka berdua pada sebuah taman. Di taman itu, pada akhirnya Asia mulai buka-buka, tapi bukan buka-buka baju ya, melainkan Asia mulai terbuka kepada Lord Issei perihal masa lalunya yang bisa dibilang cukup menyedihkan sekali ya para penonton. Jadi, sewaktu bayi sebenarnya Asia sudah dibuang oleh kedua orang tuanya sendiri pada sebuah gereja. Pihak gereja
gereja yang menyadari ada seorang bayi di depan gereja mereka langsung mengadopsi Asia dan Asia pun tumbuh besar di sana. Dan ketika Asia udah berusia 8 tahun, Asia secara tidak sengaja melihat seekor anjing yang terluka maksud aing dan hampir mati di gereja. Asia yang memang orangnya sangat tidak tegaan dan juga baik hati langsung berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan juga khusyuk akan kesembuhan dari anak anjing itu. Tanpa Asia sadari, di usianya yang masih 8 tahun, Asia berhasil mengaktifkan kekuatan secret gear penyembuhnya yang diketahui bernama Twilight Healing maksud aing. Meskipun awalnya Asia dipuja-puja sebagai dewi yang mendapatkan mukjizat langsung dari Tuhan, namun justru karena kebaikan inilah yang membuat Asia menjadi menderita. Pada waktu itu, Asia tidak sengaja menemukan sesosok iblis yang tengah terluka parah di hadapannya. Dan karena Asia ini merupakan wanita yang sangat baik hati dan lemah lembut, meskipun Asia tahu bahwa menyembuhkan iblis itu merupakan sebuah tindakan terlarang, namun dengan kebaikan hatinya, Asia tetap menyembuhkan sang iblis yang terluka itu. Yang oleh sebab inilah Asia pun dicap sebagai penyihir oleh pihak gereja dan mereka pun membuang Asia ke eksorsis sesat bernama Fred yang melayani malaikat terbuang. Lord Issei yang mendengar semua cerita menyedihkan dari Asia tentunya sangat ngefeel sekali ya teman-temanku, dan di sini Issei berjanji bahwa dirinya akan menjadi teman dari Asia, serta Issei berjanji juga bahwa dirinya akan selalu ada untuk Asia baik senang maupun duka. Waduh, Asia nih ya yang mendengar perkataan dari Issei tentu sangat merasa bahagia luar biasa sampai-sampai Asia tak kuasa menahan air mata kebahagiaannya tersebut. Tapi ya, muncullah Yuma yang bertujuan untuk mengambil Asia dari sisi Lord Issei. Lord Issei yang mengetahui maksud dan tujuan Yuma tentu tidak akan menyerahkan Asia begitu saja dong kepada si malaikat aduhai terbuang ini. Maka dari itu, Lord Issei pun langsung mengeluarkan secret gear miliknya dan bersiap untuk menghadang Yuma. Tapi ya, untuk yang ketiga kalinya, Lord Issei pun lagi-lagi dibuat menjadi donat oleh si Yuma. Di sisi lain, Asia yang tak ingin Issei menderita karena dirinya tidak memiliki pilihan lain selain menyetujui permintaan Yuma yang ingin mengambil Asia dari Issei. Scene pun dialihkan dengan diperlihatkannya Issei yang kembali ke ruangan klub untuk meminta bantuan kepada Mama Rias guna menyelamatkan Asia dari genggaman Yuma. Tapi ya lagi-lagi Mama Rias menolak permintaan dari Issei dan pergi begitu saja meninggalkan Issei bersama Akeno. Issei yang sadar Mama Rias tidak mau membantu dirinya, maka dengan terpaksa Lord Issei pun pergi seorang diri untuk menyelamatkan Asia. Tapi sebelum Issei pergi, di sini Kiba dan Koneko menawarkan diri untuk membantu Lord Issei. もちろん同時に僕らで兵藤君をフォローしろって指示でもあるからね。子猫ちゃんも2人では不安です。 Setibanya mereka bertiga di sana, Lord Issei dan kawan-kawan lagi-lagi langsung disambut oleh Fred sang pendeta sesat. やーやーやー再会だね。感動的ですね。フリード Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Mama Rias dan juga si duta Ara-Ara yang ternyata tanpa sepengetahuan Lord Issei, Mama Rias dan juga si duta ini diam-diam membantu Issei dalam menghadapi para malaikat terbuang yang menjaga gereja tersebut. すでに迷惑。死をもってあがなうがいい。明けのはい部長。彼は逃げられません。 Kembali ke Lord Issei dan kawan-kawan. Dengan munculnya Fred di hadapan mereka, Kiba yang memiliki peran sebagai seorang ksatria pun tanpa banyak basa-basi langsung beradu pedang dengan si pendeta sesat ini. Adu pedang gak tuh uy? Dan ya, dengan salah satu pedang secret gear yang dimiliki oleh Kiba bernama Holy Eraser yang bisa menyerap semua cahaya suci serta kekuatan secret gear milik Lord Issei, pada akhirnya si Fred ini pun berhasil mereka kalahkan. マジですか。 勘弁なのよね。なわけではいチャラバ。 Hasil yang sama pun dialami oleh Mama Rias dan juga si duta
せる相手を間違えたようですわね、小高さん。 Di sisi lain, pada akhirnya Lord Issei dan kawan-kawan tiba di tempat Yuma. Tapi ya, kedatangan Lord Issei dan kawan-kawan ini bisa dibilang cukup telat ya para penonton. Jadi alasan Yuma mengambil Asia itu adalah karena Yuma menginginkan secret gear milik Asia yang ada di tubuhnya itu. Akan tetapi, jika secret gear seseorang diambil dari tubuhnya secara paksa, maka orang tersebut akan auto meninggoy. これこそ私が長年欲していた力。これさえあれば私は愛をいただける。 Dan dari situlah Issei yang sadar hidup Asia sudah tidak akan lama lagi langsung pergi membawa kabur Asia dari dekapan Yuma yang sudah mengambil secret gear milik Asia. Di sini Issei terus-menerus memohon kepada Asia untuk terus bertahan hidup. Namun ya percuma, kematian Asia sudah ditetapkan sebelum Asia menghembuskan nafas terakhirnya. Asia mengatakan kepada Issei dengan lemah lembut serta air mata yang bercucuran bahwa dirinya sangat berterima kasih kepada Issei karena Issei sudah mau menjadi teman pertama bagi Asia, sekaligus orang yang paling berharga bagi Asia di hidupnya itu. Dan 悪魔だって直してくれるくらい優しい子なのになあ神様いるんだろ。この子を連れて行かないでくれよ。頼みます。この子は何もしてないんだ。ただ友達が欲しかっただけなんだ。なあ頼むよ神様。 ya, pada akhirnya Asia pun meninggal di pelukan Issei. Berbarengan dengan hal itu, lagi-lagi muncullah si Yuma yang mengolok-olok secret gear milik Issei yang menurutnya cupu dan juga lemah serta kematian Asia. Issei yang kali ini benar-benar murka kepada Yuma, akhirnya Issei pun berhasil membangkitkan revolusi keduanya dari secret gear miliknya. 波動は地球。それ以上のありえないわ。 Namun ya walaupun secret gear Issei ini sudah berevolusi ke tahap kedua, Issei masih cukup kesusahan untuk mengalahkan Yuma ini. Dan justru kedua kaki Issei lah yang dibuat bolong oleh Yuma. Akan tetapi rasa sakit dan penderitaan yang Issei alami saat ini bukanlah apa-apa dari rasa sakit dan penderitaan yang Asia rasakan selama ini. Maka dari itu dengan tekad yang kuat serta amarah yang sudah memuncak, Issei pun pada akhirnya berhasil mengalahkan Yuma. Dan 飛べクソ天使。 berbarengan dengan hal tersebut, akhirnya Kiba, Mamah Rias, serta Koneko yang menyeret Yuma ke hadapan Lord Issei pun muncul. Sebelum dieksekusi, Mamah Rias memberitahu kepada Yuma bahwa secret gear milik Issei ini bukanlah secret gear yang lemah dan juga cupu. Justru sebaliknya, secret gear milik Issei ini merupakan salah satu dari ke-13 log news yang mengandung roh Kaisar Naga Merah yang tersegel di dalamnya. Sebuah secret gear paling OP, bahkan terampol OP malahan cu, yang mana secret gear milik Lord Issei ini dapat meningkatkan kekuatan sang penggunanya hingga tak terbatas selama 10 detik sampai ke titik di mana dewa pun bisa dihancurkan. Nah, Yuma yang mendengar semua perkataan Mamah Rias tentu sangat terkaget-kaget dan ketakutan luar biasa. Bahkan saking takutnya Yuma kepada secret gear yang dimiliki oleh Lord Issei, Yuma sampai merubah wujudnya ke wujud seorang wanita yang berpacaran dengan Issei. Ya, agar Issei itu nggak mau membunuh Yuma lah. その証拠にこれ捨てずに持っていたの。忘れてないわよね。あなたに買ってもらった。なんでまだそんなもん持ってんだよ。 Cara ini emang ampuh sih untuk menggoyahkan hati Issei, tapi Issei meminta kepada Mamah Rias untuk membunuh Yuma menggantikan dirinya. 私の可愛い下僕の言いよる吹き飛ぶ。 Dan setelah kematian Yuma, Issei pun kembali merebut secret gear milik Asia dan langsung memakaikannya kepada Asia. Oh ya, di sini juga Asia didepan kembali oleh Mamah Rias ya sebagai iblis dengan jabatan bidak catur yaitu Bishop. アシア。あれ、一星さん。私。さあ帰ろう。アシア。 Dan setelah kejadian ini, Asia pun dipercayai oleh Mamah Rias untuk tinggal bersama dengan Issei di rumahnya. 意外に多くなってしまって。アシアのって部長。そうよ。今日からアーシアはあなたの家に住むの。はい。や
ろしくお願いします。 Dan tentunya juga bersekolah di sekolahan yang sama dengan Lord Issei. Nah, para pria jomblo abadi yang mengetahui bahwa ada seorang wanita KW berambut blonde di kelas mereka tentu sangat merasa bahagia luar biasa dong. Namun kebahagiaan para pria jomblo ini seketika berubah ketika mereka mengetahui 部長の私は今、兵藤一星さんのお宅にホームステイしています。 Dan waktu pun Issei lalui dengan kehidupan harem yang sangat menggetarkan jiwa jomblo kalian yang sangat kesepian itu. Hingga pada suatu hari ketika Lord Issei terbangun dari tidurnya di sekolah, Issei secara tidak sengaja melihat sebuah brut-brut kembar nan jumbo milik Mama Rias yang sudah siap kenyot-nyot-nyot dikenyot oleh Lord Issei. Apaan anjing ini skripnya cuy? Melihat brut-brut ini sudah ada di depan matanya, tentu laki-laki mana gitu yang tak mau untuk meremui-remui brut-brut segar milik Mama Rias tersebut. Namun sayangnya sebelum Issei berhasil meremui-remui sebuah benda bulat impian semua para pria di muka bumi ini, ya Mama Rias malah keburu bangun. Tapi tenang aja, Mama Rias yang sadar bahwa Issei yang sangat ingin sekali meremui-remui brut-brutnya. Di sini, Mama Rias pun menawarkan kepada Issei apakah Issei mau memegang brut-brut milik Mama Rias yang sangat delisius itu. Issei yang mendengar perkataan Mama Rias tentu seketika langsung memegang si Johnny sembari berkata, tapi dengan satu syarat, Issei harus bisa membuat satu kontrak dengan pelanggannya. Singkat cerita, dengan ditemani bersama Mama Rias, pada akhirnya Issei pun dengan susah payah berhasil membuat satu kontrak dengan pelanggannya tersebut. Nah, karena Issei sudah membuat satu kontrak, tentu dong Issei langsung menagih janji Mama Rias yang katanya akan membiarkan Issei meremui, menyentuh, dan mengecek sebrut-brut yang dimiliki oleh Mama Rias tersebut. Di sini, Mama Rias sebenarnya dengan senang hati yang mengabulkan permintaan yang mulia dan juga bijaksana dari Issei. Namun, Mama Rias hanya memberikan durasi yang ya bisa dibilang sangat pendek banget gitu, cuma 5 detik doang. Tapi walau begitu, Issei yang mengetahui durasi yang paling berharga di dalam hidupnya ini tentu seketika dibuat bingung dong ya. Karena momen ini merupakan momen pertama bagi Issei untuk memegang brut-brut. Issei bingung nih, brut-brut mana yang akan diremui terlebih dahulu, brut-brut kanan kah atau brut-brut kiri gitu. Tapi bodoh amat lah ya, kalau bisa dua-duanya kenapa harus belah gitu kan. Namun 先にいらしてたんですか？遅くなりました。はい、終了。残念ね、一星。あらあら、どうしたの、一星くん。Karena si Wontoro Issei ini kebanyakan mikir ya kocokers, maka kesempatan paling berharga Issei pun harus terbuang sia-sia begitu saja. Tapi Mama Rias yang melihat Issei kecewa karena tak bisa memegang brut-brutnya, Mama Rias pun memberikan kompensasi kepada Issei dengan cara memeluk hangat Issei dengan penuh kasih sayang sembari berkata dengan halus, みんなが見てるんですけど。次も頑張りなさい。私の可愛い一星。 Singkat cerita, kini kita diperlihatkan Issei dan kawan-kawan pergi ke sebuah hutan yang ada di dalam alam bawah guna mencari pet untuk Issei dan juga Sia. Di hutan ini, Issei dan yang lainnya bertemu dengan seorang bapak-bapak yang katanya seorang ahli dalam mencari pet bernama Satoshi. Di sini, Satoshi akan memandu mereka untuk mencari pet yang tepat untuk Issei dan juga Sia. さてどんな使い魔がご所望なんだぜ。強いの速いのそれとも毒持ちとか。 そうっすね。可愛い使い魔とかないっすかね。女の子系とか。 Nah, pada event hunting pet ini, sebenarnya Lord Issei sudah mengincar sebuah pet baby dragon ya. Tapi rencana Lord Issei ini seketika berubah ketika sebuah pet berjenis slime muncul dengan kemampuan bisa melarutkan pakaian para gadis. Lord Issei yang melihat akan sebetapa overpowernya serta serba gunanya kekuatan ini dalam mencapai impiannya sebagai raja haram pun mengatakan kepada semuanya, 女性の衣類を溶かす以外特に害はないんだが。 服を溶かすスライムだと。部長、俺このスライムを使い魔にします。 Iya, tanpa pikir panjang dan penuh keyakinan, Lord Issei tampan kita ini pun langsung memilih slime overpower ini sebagai petnya. Tapi ya naas, alih-alih disetujui oleh Mama Rias, justru para slime ini langsung dibasmi oleh mereka semua di hadapan Lord Issei. どうして死んだ我が友スラ太郎。あの素晴らしい力をぜひともこの手に。し
けべしすべし。 Sedangkan di sisi lain, Baby Dragon juga sudah menentukan Asia sebagai majikan barunya. Dan ya, pada intinya, pada event hunting pet kali ini, dengan penuh kekecewaan dan keputusasaan, Issei harus pulang dengan tangan kosong. Malam hari pun tiba, meskipun pet slam yang sangat didamba-dambakan oleh Issei sudah binasa, tapi itu semua tidak akan menghentikan tekad Issei sebagai Raja Harem di masa depan nanti. Sampai tiba-tiba Mamarias muncul dan mengajak Issei untuk berasoy geboy kang sampai pagi bersama. ちょっと一世、私を抱きなさい。 Waduh, Lord Issei yang secara mendadak diajak asoy geboy oleh Mamarias gini sih makin bingung pastinya ya. Di satu sisi saya bahagia karena pada akhirnya untuk pertama kalinya Lord Issei sang MC yang paling kita cintai ini bisa berasoy geboy dengan Mamarias. Namun di sisi lain Lord Issei bingung, kenapa nih Mamarias tiba-tiba saja mengajak asoy geboy kayak begini. Tapi dipikir-pikir, enggak, ngapain dipikirin bejir, dapat kesempatan emas kayak enggak. Kesempatan berlian kayak gini, Issei dengan senang hati dan tegang ojon langsung menerima ajakan perasoy-geboyan dari Mamarias. Tapi belum sempat Lord Issei ber-CRT ria bersama Mamarias, こんな下船の輩と旦那様とサーゼクス様が悲しまれますよ。 ya sayang sekali pemirsa sekalian, Mamarias udah keburu dijemput oleh sang pelayannya bernama Gravia. Dan dengan berat hati, abang nih Messi ganteng kalem ini pun harus mengatakan adegan per-CRT-an ini pun harus dibatalkan. CRT itu maksudnya cerita ya. Ya meskipun ada juga nggak akan aing liatin juga sih. Ahai. Dan sebelum Rias pergi meninggalkan Issei, Rias pun memberikan ciuman manja tepat pada pipi Issei. 迷惑をかけたわね、一世。 Hari pun berganti dan kini kita diperlihatkan Mamarias yang mengumpulkan semua keluarganya untuk mengumumkan sesuatu yang sangat penting. Tapi sebelum Mamarias sempat mengatakan hal tersebut, 実はね。 人間界は久しぶりだ。会いに来たぜ、愛しのリアス。 ya muncullah seorang pria so ganteng bernama Riser Phoenix. Jadi Riser Phoenix ini merupakan seorang iblis kelas atas dan juga penerus keluarga Phoenix sekaligus tunangan dari Mamarias. Sebenarnya sih Mamarias sangat enggan sekali ya bertunangan dengan Riser, si pria narsis dan so ganteng ini. Tapi karena perjodohan ini merupakan keputusan dari ayahnya Rias, maka Mamarias pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima pertunangan mereka. Sedangkan Riser sendiri yang menyadari betapa enggannya Mamarias untuk bertunangan dengan Riser, memberitahu Mamarias bahwa jika Mamarias ingin membatalkan tunangannya dengan Riser, maka dirinya dipersilahkan melakukan sebuah permainan bernama Rating Game. Simpelnya, Rating Game itu merupakan sebuah permainan yang mengharuskan sang ketua menyuruh para anak buahnya bertarung dengan para anak buah dari musuhnya. Ya kayak catur gitulah. Nah, bagi siapa saja yang kalah dari Rating Game tersebut, maka pihak yang kalah wajib mengikuti semua keinginan dari sang pemenang apapun itu. Sedangkan di sisi Riser sih sama sekali tidak masalah akan keinginan Mamarias ingin melakukan rating game dengan dirinya. Toh Riser juga yakin bahwa Mamarias tidak mungkin bisa menang melawan dirinya. 必ずあなたを消し飛ばしてあげる。楽しみにしてるよ、愛しのリアス。次はゲームで会おう。 Dan untuk mempersiapkan diri dalam permainan rating game yang dijadwalkan dalam 10 hari ke depan, Mamarias menyiapkan sebuah latihan ekstra di sebuah gedung milik keluarga Mamarias yang tak dihuni. Sesampainya mereka di sana, Lord Issei langsung berlatih menggunakan pedang bersama dengan Kiba. とは言ってみたものの、そうじゃない、剣の動きだけじゃなく、 Latihan mengontrol kekuatan dan aura sihir yang ada di dalam tubuhnya bersama dengan Akeno dan juga Asia. 何を追いかけてんだ俺ってやつだ。どうしました一世君。いえ、何でもありません。頑張ります。 Berlatih bela diri dan kekuatan fisik bersama dengan Koneko. 弱。打撃は体の中心線をね。 Sampai berlatih aliran penguat sihir bersama dengan Mamarias. Yang tentunya itu semua Lord Issei lakukan dengan penuh
kebodohan cu. Tapi meskipun Issei cuma celengak-celengok doang gitu ya ketika berhati dengan teman-temannya, namun itu semua tidaklah sia-sia. Karena berkat latihan keras yang Issei lakukan seharian ini, Issei pun pada akhirnya menyadari sebuah potensi kekuatan yang akan merubahnya menjadi manusia paling overpower. 俺の特性って何だと思う？エッチなところ。そうだ、それが俺の力、俺の力だ！ Hingga pada sebuah malam di sini, Issei mengendap-endap ke kamar rahasia untuk membantunya menyempurnakan sebuah jurus yang cihui sekali lah pokoknya. Apakah jurus itu? Ya sabar, nanti kalian juga tahu kok. あんな真剣な顔で一体何を。 Di keesokan harinya, tepatnya pada hari terakhir mereka latihan, Mama Rias pun meminta kepada Issei untuk mengetes kekuatan secret gear milik dirinya. Di sini, Mama Rias pun meminta kepada Issei untuk memaksimalkan seluruh buff dari kekuatan yang mampu ditahan oleh Lord Issei lalu menghempaskannya. Issei yang nggak ngerti-ngerti banget sih, nurut-nurut aja ya kocokers, sampai... Iya, dengan secret gear milik Issei, ia bisa membelah gunung dalam sekali kencerotan saja. Tak terasa hari di mana rating game pun tiba, dan kini kita diperlihatkan Lord Issei dengan seluruh teman-temannya yang akan berteleportasi ke sebuah dimensi tempat rating game akan dilakukan. Yang mana tempat tersebut merupakan replika akademi dari sekolahan mereka sendiri. Sebelum pertandingan dimulai, Mama Rias merencanakan sebuah strategi dan meminta Kiba serta Koneko menyiapkan beberapa perangkap di dalam hutan. Akeno akan menyiapkan segel di sekeliling hutan dan juga langit, dan Asia akan menjadi support bagi Mama Rias yang takutnya diserang secara mendadak gitu kan. Sedangkan Lord Issei ya diperintahkan untuk harus maju menghajar pion-pion milik Racer aja lah. Nah, setelah semua perangkap dan segel sudah siap, Kiba diperintahkan mengurus bagian hutan. Issei dan Koneko akan berperang di garis depan, tepatnya di gedung olahraga, dan Shiduta akan mengurus wilayah yang sudah ditanamkan segel oleh dirinya. Dan pertempuran pun dimulai. Nah, dalam pertempuran pertama ini, kini kita diperlihatkan pertempuran antara Koneko dan Lord Issei yang akan melawan satu benteng dan juga 3 pion milik Racer. Awalnya sih kita semua dapat melihat Issei dan Koneko yang cukup kewalahan yang anak buah dari Racer, tapi ingat di sini Issei masih memiliki sebuah jurus pamungkas yang sudah ia kembangkan diam-diam selama 10 hari ketika ia berlatih di camp bersama Asia. Yang mana jurus tersebut itu adalah まずは組み立て1つ3つドレースブレイクどうだ見たか Iya, Issei menggunakan jurus pamungkas yang sangat overpower dan pastinya sangat ramah dolar kuning bejir-bejir, yaitu Dresto Breko, sebuah jurus pusaka yang dapat merobek semua pakaian wanita. Dan saking pusakanya jurus ini hanya bisa dilakukan oleh sesepuh pengocok seperti Issei saja ya teman-teman. Namun setelah Issei dan Koneko baru saja berhasil mengalahkan ketiga pion serta satu benteng milik Racer, 待ってよ子猫ちゃん ya, tiba-tiba saja Koneko terkena ulti dari Queen milik Racer yang mengakibatkan Koneko pun harus gugur. Issei yang melihat Koneko yang gugur pada permainan ini awalnya berniat untuk melakukan balas dendam ya kepada si Queen yang... lumayan juga sih kalau lihat-lihat. Namun hal tersebut langsung dicegah oleh Akeno dan membiarkan Lord Issei untuk terus melangkah maju sementara dirinya akan menghadapi si Queen yang brutal ini seorang diri. わかりました、アケノさん 一度あなたと戦ってみたかったの、イカズチのミコさん。あら、
それは光栄に存じます。 Di tengah perjalanannya, Lord Issei bertemu dengan Kiba yang baru saja mengalahkan 3 pion dari Racer. Tak lama dari itu, mereka berdua tiba-tiba saja dihubungi oleh Mama Rias yang akan pergi melawan Racer bersama dengan Asia. Awalnya Lord Issei menantang keras keputusan dari Mama Rias ini karena terlalu beresiko, tapi setelah Mama Rias meyakinkan Issei, Issei pun tidak memiliki pilihan lain selain menerima keputusan dari Mama Rias tersebut. Singkat cerita, setelah Lord Issei serta Kiba berhasil mengalahkan semua bidak milik Racer, Kiba pun harus gugur juga gitu melawan si Queen yang sangat brutal milik Racer ini. Maka dari itu, Lord Issei pun berlari seorang diri ke tempat Mama Rias guna membantunya. Tapi setibanya Lord Issei di sana, iya, Asia pun seketika terkena ledakan dari Queen milik Racer yang sangat brutal dan juga overpower ini. Lord Issei yang tak terima akan hal itu pun tentu sangat murka luar biasa ya pada Racer dan seluruh anak buahnya. Namun ketika Issei akan menyerang Racer, ya, karena Issei terlalu banyak menggunakan kekuatannya, lagi-lagi Lord Issei harus kenok juga. Melihat Lord Issei yang sudah nggak bisa apa-apa, Racer pun langsung menghajar Issei secara habis-habisan dan sangat brutal. Sampai ketika Racer benar-benar akan membunuh Lord Issei dengan kekuatannya, iya, Mama Rias yang tidak rela Issei terus-menerus dikombo dewa oleh Racer bahkan sampai ingin membunuhnya, memutuskan untuk menyerah pada permainan rating game ini dan dengan terpaksa menerima pertunangannya dengan Racer. 3 hari pun berlalu dan kini kita diperlihatkan Issei yang terbangun dari pingsannya setelah permainan rating game melawan Racer dan bawahannya. Di sini Lord Issei benar-benar menyalahkan dirinya sendiri sebab mau bagaimanapun juga kan karena lemahnya Lord Issei inilah membuat Mama Rias harus menyerah melawan Racer. Berbarengan dengan hal tersebut, tiba-tiba saja Gravia tiba di rumah Lord Issei dan memberikan lingkaran sihir kepada Issei yang memungkinkannya untuk menghadiri pesta pertunangan Rias dan juga Racer di dunia bawah. 俺も部長に付き添えって言うんですか？妹を取り戻したいなら殴り込んできなさい。これを私に託したサーゼクス様からのお言葉です。 Lord Issei yang mendapatkan kertas sihir ini pun tentu tanpa banyak basa-basi dan langsung UTW ke pertunangan Mama Rias bersama dengan Racer serta mengajak Racer ini Baiwan sekali lagi dengan mempertaruhkan Mama Rias. Dan Baiwan ini pun didukung langsung oleh kakak kandung dari Mama Rias bernama Sir Jack yang ternyata merupakan seorang raja iblis. サーゼクス・ルシファー様、この人が魔王。 Nah, Issei berani mengajak Baiwan Racer ini bukanlah tanpa persiapan ya. Sebab jauh sebelum Issei pergi ke dunia bawah, dirinya sudah melakukan pertukaran dengan naga yang ada di dalam dirinya alias sosok asli dari perwujudan Secret Gear milik Lord Issei. Di sini, Issei menumbalkan lengan kiri miliknya demi mendapatkan sebuah kekuatan tanpa batas yang hanya akan bertahan selama 10 detik. Dan ya benar saja, dengan kekuatan tanpa batas itu, Issei berhasil mengaktifkan Secret Gear full armornya serta dirinya berhasil menghajar Racer habis-habisan dan mengalahkannya secara brutal. てめえを殴る理由はそれだけでNah, setelah Lord Issei berhasil mengalahkan Racer, dirinya pun langsung disambut secara hangat dengan pelukan Mama Rias yang tak henti-hentinya mengucapkan rasa terima kasih kepada Lord Issei. Mama Rias yang sadar pengorbanan Lord Issei selama ini hanya untuk menyelamatkan dirinya dari Racer, sangat tergambar jelas di muka Mama Rias bahwa kini Mama Rias sudah benar-benar takluk dan jatuh cinta ya kan kepada Lord Issei. And ya, karena semua berakhir dengan happy ending dan Lord Issei pun sudah mulai membentuk haremnya, maka dari sini alur cerita anime yang berjudul High School DxD season pertama pun berakhir, mamang. リアス・グレモリーのポーンですから。